Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Segala yang ku punya itu milikmu. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita dalam keadaan yang sehat, amin. Amin. Mari kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.
Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita boleh mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawananku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kesulitan, tantangan apapun itu, kita percaya Dia Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Dia Allah yang Immanuel. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berserah. Kami mau menyatakan bahwa Engkau yang berkuasa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah yang bertahta dalam hidup kami. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah
Immanuel, Immanuel. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Lewat setiap lembah kekelaman dalam hidup kami Tuhan. Lewati setiap badai kehidupan kami ya Bapa. Engkau berjanji Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Kami mau pegang teguh janji-Mu ya Bapa, dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah iman kami boleh tetap teguh di dalam Engkau, di dalam mengiring-Mu, di dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang boleh melawat ibadah kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami ya Bapa. Menguatkan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berotoritaslah sebebas-bebasnya dalam ibadah kami Tuhan, karena ibadah ini milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan nats responsoria kita yang terdapat pada kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan 27. Ayat Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan 27. Saya akan membacakan ayat yang 19. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membacakan ayat yang ke-20 bersama dengan singer dan demikian selanjutnya. Judul perikop, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mari kita sama-sama bacakan ayat yang ke-27. 3:21. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Baik, seperti firman yang sudah kita bacakan bersama-sama, kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Baik, saat ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita
Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh syukur. Kita mau bawa pujian buat Tuhan kita. Sebab Dia baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui pujian berikut ini boleh sungguh membuat kita mengerti apa makna pujian sejati di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita mau menyanyi, mengeluarkan suara buat Tuhan kita, tapi kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang ku kira. Ku
hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang berpuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suaraku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. kami mau melakukan firman Tuhan. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berbakti di Gereja Kristen Jakarta pada saat ini.
Bagi saudara-saudara yang sedang ikut kebaktian online, harap diingat bahwa saudara-saudara tidak sedang menonton kebaktian, tetapi saudara sedang berpartisipasi, ambil bagian kebaktian di online ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, tema yang begitu indah dan yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema hari ini adalah merdeka dari amarah yang diambil dari Yakobus 1 ayat 19-21. Saudara-saudara, biarlah saya mulai dengan satu cerita yang menggemparkan dunia. David Burke, seorang karyawan dari Pacific Southwest Airlines yang sudah dipecat, yang sudah diberhentikan karena ada masalah keuangan yang dia lakukan. Dan dia menyalahi manajernya yang bernama Ray Thompson. Lalu kemudian dia perhatikan dan kemudian dia mengikuti perjalanan manajernya Ray Thompson ini yang dari Los Angeles ke San Francisco. Dan dia dengan begitu lihainya, karena dia biasa bekerja di bagian penerbangan di airport, sehingga dia bisa membawa masuk senjata Magnum 44 yang bisa dipakainya sewaktu-waktu. Lalu kemudian di tengah perjalanan ini yang menggemparkan terjadi, yaitu pada perjalanan tersebut pada tanggal Desember 7, 1987, David Burke membunuh bosnya, mantan bosnya di atas kapal terbang itu yang bernama Ray Thompson. Lalu kemudian dia juga membunuh dua pilot daripada penerbangan pada waktu itu. Singkat cerita, saudara-saudara, David Burke karena pembunuhan itu akhirnya kapal terbang yang sedang dalam penerbangan itu jatuh. Lalu kemudian 43 orang itu meninggal semuanya. Hal yang terjadi adalah karena seseorang yang penuh dengan kemarahan, seseorang yang penuh dengan rasa tidak suka dibiarkan terus-menerus, akhirnya membuat kebencian dan menimbulkan pembunuhan. Saudara-saudara, yang menarik adalah orang tuanya daripada David Burke ini berkata demikian. Dia orangnya friendly, orangnya ramah, akan tetapi jangan membuat kata-kata yang tidak bagus pada dia karena dia tidak suka. Saudara-saudara, cerita tadi adalah cerita kenyataan bagaimana karena kemarahan itu bisa menghancurkan. Kemarahan satu perasaan yang negatif, satu perasaan yang menghancurkan seseorang yang bisa akhirnya mempengaruhi banyak hal. Saudara-saudara, kita hari ini mau belajar dalam setiap hari kita juga bergumul dengan kemarahan. Satu emosi yang tidak bagus dalam diri kita yang dibiarkan kalau tidak hati-hati akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudara, Yakobus 1 ayat 19-21 berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara-saudara, dalam konteks ini Yakobus sedang menjelaskan
betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Kita ayat 18 dikatakan di situ kita sudah menerima firman dan firman itu menyelamatkan kita lalu kemudian mengubah hidup kita. Dan ayat 19 sampai 21 tekanannya kepada pentingnya untuk mendengar firman. Lalu kemudian ayat 22 sampai dengan ayat 27 berbicara tentang pentingnya untuk melaksanakan. Jangan mendengar lalu melupakan seperti cermin. Jadi dalam konteks ini saudara-saudara, dalam konteks pentingnya untuk mendengar firman Tuhan, tetapi Yakobus menjelaskan khususnya menerapkan nats itu secara spesifik juga berhubungan dengan sikap kita yang tidak bagus, yaitu bicara soal amarah, kemarahan. Alkitab berbicara tadi dikatakan di situ, hendaklah lambat untuk marah. Yakobus menyatakan kita boleh marah tetapi lambat untuk marah. Jadi dengan kata lain ada kemarahan yang seharusnya dikontrol dengan bagus. Hal yang sama dikatakan kita boleh marah tetapi jangan berdosa. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi dalam nats ini dikatakan bahwa kita boleh marah tetapi jangan berdosa. Dalam bahasa Indonesia dibedakan antara marah dan amarah. Kita boleh marah tapi jangan amarah katanya. Dan nats Alkitab berbicara pentingnya bagi kita ketika marah itu harus hati-hati dikontrol dengan bagus. Ayat 26 berkata, jangan marah seperti matahari, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah yang terus menerus yang dipendam, yang akhirnya menghancurkan, membawa benih-benih kejahatan yang dipakai oleh iblis. Karena ketika amarah itu dibiarkan akan membuat dendam, sakit hati, kesal, lalu kemudian sikap yang tidak bagus dan juga perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan seseorang. Coba kita pelajari hal yang saya ingin bahas. Yang kita bahas selanjutnya adalah coba perhatikan apa sih sebabnya kita marah. Apa sebabnya kita marah? Saudara-saudara harus diingat bahwa marah itu kadang-kadang second emotion. Yaitu sikap respon dari sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab berbicara setidaknya 5 sebab kemarahan. Yang pertama tidak cepat mendengar seperti ayat 19 tadi. Kita tidak cepat mendengar sehingga jadi marah. Karena kita cepat untuk berkata-kata dan cepat untuk respon. Dan emosi kita, sikap kita, tindakan kita akhirnya menghancurkan hidup kita. Dan kata-kata kita itu menghancurkan sesama kita. Pasangan kita, anak-anak kita. Karena kita tidak perhatikan baik-baik apa yang dikatakan. Yang kedua, terluka. Saudara-saudara, kadang-kadang terluka. Ketika seseorang terluka bisa menjadi emosi yang jadi marah, tidak bagus. Dia tersinggung. Dia hatinya tersobek-sobek atau terganggu kehidupannya sehingga membuat dia hatinya tidak bagus. Ada luka yang dalam hatinya sehingga dibiarkan akhirnya membuat dia melakukan sesuatu yang tidak bagus dengan kata marah ini, saudara-saudara. Kedua, yang terluka ini, hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita terluka, kita juga akan melakukan hal yang sama. Binatang yang terluka juga akan marah. Kita yang terluka juga akan ada respon yang tidak bagus. Yang ketiga, marah karena disebabkan frustrasi.
frustrasi dengan situasi, dengan keadaan karena tidak bisa melakukan apa-apa, frustrasi karena kegagalan, frustrasi karena ada sesuatu penyakit, frustrasi karena ada sesuatu yang terjadi menimpa dalam pekerjaan kita, kesehatan kita, frustrasi karena situasi dan keadaan yang begitu menjepit kita dan tanpa sadari kita marah-marah. Frustrasi dengan situasi keluarga atau situasi pekerjaan bisa membuat kita akhirnya jadi marah, saudara-saudara. Hal yang lain adalah fear, ketakutan, insecurity, rasa takut, rasa tidak aman. Contoh yang paling yang bisa kita lihat adalah Saul, seorang raja yang takut, yang tidak merasa aman. Karena itu dia jadi iri hati karena takut posisi dan kedudukannya diambil oleh Daud. Sedangkan Daud tidak berpikir seperti itu. Karena perasaan takut dan merasa tidak aman ini membuat Saul akhirnya iri hati. Membuat Saul ingin membunuh Daud, ingin menghancurkan Daud, menghilangkan Daud, dan meniadakan Daud. Saudara-saudara, karena itu Saul mempunyai perasaan fear, takut, tidak aman, dan membuat kemarahan dalam kehidupannya. Yang kelima, bisa juga marah disebabkan karena sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Karena responnya terus-menerus seperti itu. Dan akhirnya kita menjadi marah. Sudah jadi kebiasaan. Respon, tanggapan sedikit saja marah, sedikit saja kesal. Karena sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Kalau saudara dari muda responnya tidak bagus. Atau kemudian ketika menikah. Lalu kemudian dibiarkan kebiasaan tersebut jadi habit. Dan tidak ada yang menegur atau tidak mau menegur. Sehingga akhirnya makin lama menjadi satu kebiasaan. Saudara bisa ke gereja, saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa punya posisi kedudukan di pekerjaan saudara sebagai pengusaha atau sebagai anak Tuhan dimanapun saudara berada dalam pelayanan kita. Akan tetapi kebiasaan itu terjadi oleh karena sudah jadi habit terus menerus. Respon yang seketika. Dan itu sebab kemarahan. Saya tidak tahu saudara-saudara pada saat ini. Apa yang menyebabkan saudara marah. Mungkin saudara marah situasi saat ini. Karena dengan situasi keadaan COVID-19. Dengan keadaan lingkungan. Suasana pekerjaan. Suasana daripada rumah tangga kita. Suasana hubungan dengan teman. Atau lagi terluka, sakit hati. Ada yang menggosipkan, ada yang menjelekkan, atau ada yang menjatuhkan, ada yang mendiskreditkan, atau lagi frustrasi, ataupun lagi rasa takut dengan keadaan memikirkan masa akan datang seperti apa. Sehingga membuat kita timbul tanpa disadari ada kemarahan yang muncul dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kemarahan itu dalam Alkitab setidak-tidaknya ada dua istilah yang dipakai. Dan dua kata untuk marah. Dan ini juga menunjukkan dua macam model orang pemarah. Yang pertama adalah istilah yang dipakai adalah orge dalam bahasa Yunaninya. Yakobus 1 ayat 19-20 marah di sini pakai istilah orge. Efesus 4 ayat 31 dan Kolose 3 ayat 8 juga pakai istilah yang sama, orge yang diterjemahkan marah. Marah yang dimaksud di sini adalah Efesus dan Kolose Rasul Paulus menyatakan buanglah marah, buanglah orge. Apa artinya orge? Orge adalah marah yang ditekan atau ditahan. Direpress, ditekan sedemikian rupa. Kalau dia ditanya, kamu marah ya? Enggak. Tapi dalam hatinya
ditahan, lalu kemudian di belakang dia marah-marah, ngumpet-ngumpet, kata-kata yang tidak bagus, lalu kemudian mengeluarkan segala emosinya. Orge merupakan satu kata yang untuk menunjukkan pribadi seseorang ketika dia ada sikap marah, sikap amarah dalam kehidupannya, lalu dibiarkan, lalu kemudian dipendam, lalu kemudian dia bisa senyum, dia bisa ketawa, tapi hatinya penuh dengan sakit hati dan dendam. Istilah orge ini ingat istilah yang dipakai dalam hubungan seks sebagai suami istri, yaitu orgasm. Yaitu untuk menunjukkan lama lalu kemudian nanti ada klimaksnya. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang dalamnya itu mendidih, lalu dibiarkan, lalu makin lama nanti akan menghancurkan kehidupannya. Melakukan tindakan, satu sikap tindakan marah yang dibiarkan oleh karena dia terluka, oleh karena dia takut, atau dia oleh karena frustrasi, atau dia oleh karena insecurity, merasa tidak aman, lalu kemudian ditekan dalam hidupnya, lalu dibiarkan. Dia bisa berkata, oh kamu marah ya? Enggak. Dan bisa senyum, tapi dia melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan. Dan itu yang terjadi pada David Berg. Ketika di pengadilan, dia masih bisa senyum, masih bisa respon dengan baik. Tidak menunjukkan kemarahan, tetapi dipendam. Lalu kemudian itu dipakai iblis untuk jadi satu kejahatan yang menghancurkan kehidupannya. Tipe orang yang kedua atau kata yang kedua yang dipakai adalah tumos. Yang dipakai juga dalam Efesus 4 ayat 31 dan Kolose 3 ayat 8 yang diterjemahkan dengan kata geram. Marah yang mudah meledak, eksplosif. Kalau tumos ini orang yang meledak-meledak. Ini seperti lokomotif yang meledak, yang terus-menerus. Yang seperti kereta api. Yang ngung terus-menerus. Meledak, dia cepat sekali. Gak bisa ditahan, gak bisa dikuasai dirinya. Kalau ada yang tersinggung, ada kemarahan yang menghancurkan kehidupannya, dan itu kalau tidak hati-hati bisa terjadi. Saya teringat waktu saya kuliah di Dallas, Texas, diceritakan satu bapak yang dalam kemarahannya meledak, lalu kemudian memukul anaknya, lalu kemudian anaknya itu sampai mati, saudara-saudara. Dan itu banyak terjadi. Jadi ini yang tidak bagus, kemarahan yang menghancurkan. Yakobus pakai istilah orge karena pada umumnya banyak orang yang bergumul dengan hal yang seperti ini, yaitu kemarahan yang dipendam, kemarahan yang dibiarkan, kemarahan yang ditekan oleh karena ada situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Yang menarik dalam buku psikologi dikatakan bahwa orang yang stres itu kelihatan. Orang yang penuh khawatir itu kelihatan. Orang yang lagi depresi itu kelihatan. Orang yang sangat-sangat insecure itu juga kelihatan. Tapi orang yang marah itu bisa kelihatan, juga bisa tidak kelihatan. Jadi bisa terlihat dia ketawa-ketawa, bisa kelihatan ramah, tapi di balik itu ada sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupannya. Kalau dia tersinggung, kalau dia ada sesuatu yang melukai hidupnya, hatinya. Dan ini mungkin bagian dalam hidup kita atau bagian hidup saudara-saudara sebagai suami, sebagai istri atau sesama satu sama yang lain. Saudara-saudara, dan hal yang inilah
yang harus dibuang. Kemarahan yang seperti ini, yang berdosa ini, orge dan tumos ini harus ditanggalkan. Sehingga kita bisa merdeka dari kemarahan yang menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudara, coba perhatikan apa akibat kemarahan. Akibat kemarahan itu bisa membahayakan sekali. Kemarahan membuat relasi rusak. Relasi itu rusak oleh karena atmosfer yang tidak bagus. Marah selalu membuat suasana tidak bagus. Apakah itu orge, apakah itu tumos, apakah itu ditahan suatu saat kemudian akan meledak, ataukah itu yang dia langsung meledak membuat suasana tidak bagus. Prinsipnya adalah cara kita mendengar dan cara kita berkata-kata itu sangat sekali mempengaruhi hubungan relasi dalam komunikasi. Dan oleh karena itu relasi itu rusak banyak sekali oleh karena kemarahan yang terjadi. Suami istri ribut satu sama yang lain. Lalu kemudian dengan anak, dengan teman, bahkan dalam gereja kalau tidak hati-hati bisa rusak, menghancurkan suasana relasi sesama anak Tuhan di rumah, dengan teman maupun dengan di gereja. Yang kedua, menghancurkan apa yang kita punya. Yakobus pasal 3 dikatakan lidah adalah seperti api. Kalau tidak hati-hati, lidah itu seperti api yang bisa membakar semuanya. Destroy what you have. Menghancurkan apa yang kita punya. Saudara-saudara, kalau tidak hati-hati, amarah ini dibiarkan akan menghantam, membuat kita apa yang kita bangun dari awal, yang sudah lama, rumah tangga yang dibangun, persahabatan yang dibangun, pelayanan yang dibangun, atau suasana atmosfer yang bagus di kelompok sel maupun di tempat pekerjaan, di gereja yang dibangun, kalau tidak hati-hati akan hancur dan kita akan kehilangan apa yang kita punyai. Yang ketiga, kadang-kadang regret, saudara-saudara. Ada regret, ada penyesalan yang muncul, yang terjadi. Karena sudah terjadi baru menyesal. Dan biasanya orang yang marah ini melihat akibatnya lalu kemudian baru menyesal. Menyesal kemudian tapi kadang-kadang terlambat. Penyesalan yang penuh dengan kesedihan tetapi sudah terlambat. Regret, banyak yang terjadi seperti ini. Yakobus 1 ayat 20 berkata bahwa akibat kemarahan itu tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan, tidak mendatangkan kebenaran yang Tuhan inginkan. Artinya bahwa tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa yang kemarahan yang dilakukan, sikap atau tindakan itu Tuhan tidak suka dan tidak mendatangkan kebenaran apa yang Tuhan inginkan. Sikap tersebut tidak membawa hal yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini ketika saudara dengar khotbah ini, mungkin ada di antara saudara sedang berkata, saya mungkin marah yang seperti tertekan. Saya bisa ketawa tapi hati saya sakit. Hati saya penuh dengan luka-luka batin. Marah karena situasi dan keadaan dibiarkan dan membuat suasana tidak bagus. Tiba-tiba lalu kemudian mengeluarkan tindakan sikap mengganggu hubungan. Atau ada di antara saudara yang biasa eksplosif, yang biasa ada meledak, suka respon, suka mau melakukan tindakan dengan kemarahan, emosi, kata-kata, dan kalau tidak hati-hati dengan tangan yang juga berjalan. Saudara-saudara, kita tidak mau melakukan seperti ini.
Apa jalan keluarnya, saudara-saudara? Apa jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita? Bagaimana kita bebas dari amarah? Bagaimana kita bebas dari amarah? Apa yang kita bisa pelajari dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20 ini, saudara-saudara? Memang konteksnya itu seperti dikatakan pentingnya untuk mendengar firman, tetapi dalam nats ini juga Yakobus ingin menjelaskan hal yang praktis karena berhubungan dengan emosi marah. Bagaimana bebas dari amarah sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita bisa mengatasi? Bagaimana kita bisa mengontrol, menguasai dengan bagus rasa marah ini, saudara-saudara? Yang pertama, Alkitab berbicara ayat 19 berkata, cepat untuk mendengar. Bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama, cepat untuk mendengar. Saudara-saudara, Yakobus dengan penuh hikmat sekali memberitahukan pada kita. Kadangkala kita juga seringkali kita tidak mendengar firman Tuhan baik-baik karena banyak hal yang kita pikirkan sehingga kita tidak mendengar firman. Tetapi dalam konteks kita, khususnya dalam nats yang spesifik yang berbicara, Yakobus berbicara secara khusus yaitu tentang marah. Yakobus berkata, cepatlah untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Saudara-saudara, berbahaya ketika kita menjawab lebih dahulu tanpa mendengar dengan bagus. Sangat tidak bijaksana ketika kita tidak baik-baik dalam mendengar. Istilah cepat ini mau menunjukkan dua hal, saudara-saudara. Satu, mau menunjukkan quick, cepat. Tapi juga mau menunjukkan adanya sesuatu hal yang urgent, yang penting. Yang untuk menunjukkan segera. Satu menunjukkan segera, satu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Hal yang sangat menarik, saudara-saudara, dalam Alkitab mengatakan pakai istilah cepat untuk mendengar. Karena ketika kita mendengar, kita responnya akan berlambat. Ketika kita mendengar, kita mempunyai satu sikap, satu emosi yang dijaga dengan bagus, saudara-saudara. Hal yang sangat menarik, istilah yang kita dalam bahasa Indonesia adalah kita mendengar dan mendengarkan, dua hal yang berbeda. Yang satu mendengar bisa asal-asalan, sama seperti ketika seseorang lagi mendengar khotbah atau dalam suasana kebaktian online ini. Mendengar ketika kebaktian online, saudara perlu dengar baik-baik karena banyak gangguan. Bisa duduk seenaknya, bisa makan, bisa minum, bisa apa saja yang dilakukan. Karena tidak terlihat oleh orang, tapi terlihat oleh Tuhan. Jadi penting untuk mendengar baik-baik. Dan ketika kita tidak mendengar baik-baik, kita akan miss, kita akan kehilangan apa poin yang ingin dikatakan. Mendengar dan mendengarkan berbeda. Mendengar bisa asal-asalan, mendengarkan itu kita sungguh-sungguh mendengar. Mendengar dengan mata, mendengar dengan telinga, mendengar dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Yesus ingin kita mendengar dengan baik-baik. Berapa kali Yesus berkata, bagi yang punya telinga, hendaklah engkau mendengar. Untuk menekankan, Yesus sedang menekankan pentingnya untuk mendengar. Hal yang sangat menarik adalah dalam bahasa Mandarin kuno, saudara-saudara, istilah ini yang dipakai. Istilah think. Istilah think ini sangat menarik sekali, saudara-saudara. Mungkin ejaan pronunciation saya salah.
bacanya minta maaf karena kurang mahir bahasa Mandarin atau alias tidak bisa. Istilah Mandarin yaitu mendengar pakai istilah things itu mau menunjukkan 5 karakter yang dikembangkan. Yang pertama adalah bicara soal telinga. Karakter pertama yang dipakai adalah yang warna merah, telinga. Telinga untuk mendengar. Yang warna hijau itu mind, untuk berpikir, pikiran untuk berpikir. Lalu kemudian yang warna biru itu eyes, mata untuk melihat. Lalu yang warna kuning itu hati untuk merasakan. Lalu kemudian yang warna ungu, purple atau ungu itu dikatakan undivided attention. Perhatian yang menunjukkan tidak terbagi. Fokus untuk fokus. Jadi saudara-saudara, istilah ini sangat menarik sekali saudara-saudara. Ketika kita mendengar ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kita bisa mengatasi marah dengan bagus ketika kita pertama dikatakan lambat untuk berkata-kata. Itu yang kedua yang kita akan bahas. Yang kedua adalah lambat berkata-kata. Yang pertama tadi cepat untuk mendengar, yang kedua lambat untuk berkata-kata. Saudara-saudara, coba evaluasi. Kapan saudara terakhir ketika mendengar dengan seperti itu? Mendengar dengan mata kita, mendengar dengan hati kita, mendengar dengan pikiran kita, mendengar dengan telinga kita, dan mendengar dengan pikiran yang tanpa terganggu konsentrasinya. Dan itu akan menolong kita untuk mengatasi kemarahan. Yang kedua, saudara-saudara, lambat berkata-kata. Yang kedua, lambat berkata-kata. Menarik sekali saudara-saudara. Yakobus menjelaskan urutan-urutan ini supaya menolong kita. Karena orang yang marah itu biasanya langsung respon, langsung kasih tindakan, langsung berkata-kata dengan sikap, dengan hati, dengan muka, tanpa berpikir. Yakobus ingin menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya bagi kita untuk ada proses. Proses yang pertama tadi kita cepat untuk mendengar. Lalu proses yang kedua yaitu lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata itu berarti kita tidak berespon. Lambat berkata-kata kita berpikir. Lambat berkata-kata kita mau belajar untuk bertanya saudara-saudara. Daripada menjawab atau daripada kita melakukan respon dengan kata-kata yang tidak bagus, tersinggung, atau kita merasa takut, atau merasa iri, atau merasa sakit hati. Coba kita bertanya, karena bertanya itu akan menolong kita. Pentingnya bertanya, saudara-saudara. Bertanya itu membuat kita ada rasa cinta, love. Bertanya kita mengasihi. Bertanya kita memperhatikan, menunjukkan perhatian bagi kita. Ketika kita bertanya sama anak kita, bertanya sama suami kita, istri kita, atau pasangan kita. Bertanya membuat kita itu ada satu perhatian. Dan ketika kita bertanya, peralihan kita berbeda. Kita kasih attention, kasih perhatian pada orang yang berbicara. Kita tidak sakit hati, kita tidak kesal, kita tidak penuh dengan kebencian. Tapi kita mau pengen bertanya, ada rasa perhatian dari kita. Yang kedua, bertanya juga bisa menunjukkan sharing life. Ketika kita bertanya,
Jangan-jangan kita sedang memberitakan satu share tentang kehidupan kita. Kita ada sesuatu yang ingin dibagi. Daripada kita buat pernyataan-pernyataan, lebih bagus kita bertanya dan biarkan orang itu share apa yang ada dalam hidupnya, pergumulannya, hatinya, dan mungkin apa yang dia maksudkan dengan apa yang dia katakan berbeda. Karena sering kali orang apa yang dikatakan dengan dimaksudkan itu berbeda satu sama yang lain sehingga membuat salah mengerti. Bertanya membuat kita bisa bertumbuh. Bertumbuh dari segi pengetahuan kita lebih bagus. Bertumbuh dari segi pengetahuan lebih tahu secara keseluruhan. Kita bisa bertumbuh dari segi pengenalan terhadap orang tersebut dan mengenal masalah lebih komprehensif secara keseluruhan apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, lambat berkata-kata, jangan cepat berkata-kata. Karena cepat berkata-kata itu membuat kita berkata-kata yang tidak benar, tidak berpikir lebih dahulu. Bagaimana kita belajar mengatasi kemarahan, saudara-saudara? Pertama, cepat untuk mendengar. Kedua, lambat berkata-kata. Yang ketiga, Alkitab berkata Yakobus 1 ayat 19-20 tadi katakan lambat untuk marah. Coba perhatikan nats itu sekali lagi, saudara-saudara. Lambat untuk marah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Yakobus mengerti sekali karena hal ini berhubungan dengan praktis. Buku Yakobus adalah buku yang selalu praktis, saudara-saudara, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Buku Yakobus bukan buku yang sulit untuk ditafsirkan, tetapi salah satu ciri buku Yakobus adalah gampang untuk dimengerti, tetapi kita bergumul dalam melakukannya itu. Simple, sederhana, bisa kita baca, lalu bisa kita jalankan. Dan Yakobus ingin supaya orang-orang yang sudah ikut Yesus Kristus ini, yang penerima suratnya ini, supaya mereka mengerti apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupannya, memampukan mereka. Sehingga kita bisa melihat dalam Yakobus ini ada kalimat perintah yang begitu banyak. Ada 108 kalimat dalam seluruh buku Yakobus, 108 kalimat Yakobus dan 60 perintah. 60 kata perintah dari 108 itu. Artinya Yakobus tidak ingin kita minta tanggapan. Yakobus, firman Tuhan melalui Yakobus ingin katakan kepada kita bukan hanya sekedar suggestion, hanya sekedar saran atau pengen minta pendapat dari saudara. Yakobus ingin katakan bahwa ini yang harus dilakukan. Itulah sebabnya ayat 19 dikatakan di situ, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah. Kata hendaklah di situ menunjukkan kata perintah. Kata perintah yang untuk menunjukkan menjadi gaya hidup kita. Kata perintah untuk menunjukkan sesuatu yang kita lakukan sebagai gaya hidup kita. Kata perintah yang untuk menunjukkan kata sehari-hari, bentuk present, artinya sekarang ini menjadi gaya hidup kita. Yakobus ingin mengatakan ini yang harus dilakukan. Kalau kita ingin mendengar firman Tuhan, ini yang harus
kita lakukan. Tetapi juga dalam nats ini dikatakan secara spesifik berhubungan dengan marah. Kalau kita ingin mengatasi kemarahan, ini yang harus dilakukan. Ini bukan saran, tapi ini yang harus dilakukan dalam ketaatan, bukan hanya mendengar untuk dilupakan, tetapi mendengar untuk dilakukan. Dan ketika kita melakukan ini dikatakan lambat untuk marah. Jadi ada proses, karena marah atau amarah itu biasanya selalu tidak ada proses. Respon dan sikap. Apakah itu respon marahnya di hati kita, orge, kita menekan dengan emosi perasaan kita, ataukah kita berbicara atau meledak-meledak, saudara-saudara. Tapi yang jelas adalah marah itu sesuatu yang langsung. Dan firman Tuhan berkata di sini, marah di sini maksudnya ada proses yang harus ditunda. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, baru lambat untuk marah. Sehingga ini menjadi bagian otomatis kita. Karena kita tidak terbiasa untuk mendengar dengan bagus. Dan kita hanya mendengar apa yang kita mau dengar. Atau kita mendengar pilih-pilih. Atau kita mau mendengar untuk respon. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh. Ketika kita mendengar itu kita pasang mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita. Apa yang dikatakan. Sehingga kita bisa lambat berkata-kata. Dan kita belajar untuk bertanya. Lambat untuk marah, saudara-saudara, tidak langsung, sehingga kita tidak harus orge dalam kehidupan kita, tapi kita bisa mengatasinya dengan bagus. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman, sedangkan kata-kata kasar membangkitkan amarah. Firman Tuhan berkata, hati-hati ketika kita menjawab dengan kata kasar. Itu bisa menghancurkan dan bisa membuat orang juga jadi marah. Amsal 14 ayat 17 berkata, orang yang lekas marah berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 29, orang yang cepat marah memperbesar kebodohannya. Jadi Alkitab melihat orang yang cepat marah, orang pemarah itu dihubungkan dengan orang bodoh, orang yang tidak berhikmat, orang yang bebal, yang fokus pada emosinya. Yang menarik saudara-saudara, kalau saudara amati baik-baik tentang konsep ini, hal yang sangat menarik adalah bahwa marah pada umumnya itu selfish. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, itu membuat orang tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, membuat seseorang itu memperhatikan orang lain. Sebaliknya, orang yang cepat marah, itu dia tidak memperhatikan. Dia masa bodoh siapa orangnya. Tidak memperhatikan harga diri seseorang. Tidak memperhatikan apakah itu suaminya, apakah istrinya atau anak-anaknya atau temannya. Atau di depan umum atau di depan banyak orang. Dan dia tidak mau tahu karena orang yang marah itu pada umumnya pemarah itu selfish, egois dan tidak ada penguasaan diri. Dan firman Tuhan hari ini kiranya menyegarkan kita kalau kita berkata, Tuhan saya mau bebas dari amarah. Biar Tuhan sendiri menjamah, diberi kasih hati yang mau mendengar dengan bagus. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Saya amati yang terakhir saudara-saudara, hal yang keempat. Bagaimana kita bebas atau bisa berhasil mengatasi dari amarah. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 berkata demikian.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudara, lihat dalam nats kita, Yakobus dalam Yakobus pasal 3 sesudah dia menjelaskan tentang bahayanya dan pentingnya menggunakan lidah. Hal yang sama dijelaskan supaya hati-hati, jaga hati kita. Lidah bisa memuji Tuhan, bisa mengutuk yang diciptakan menurut rupa Allah. Yakobus berkata, ini tidak boleh seperti ini. Lalu Yakobus kasih tahu jalan keluarnya, yaitu jaga hatinya, sumbernya. Air tawar dan air pahit tidak mungkin bersama-sama. Pohon ara dapat menghasilkan pohon zaitun, itu tidak mungkin. Pohon anggur dapat menghasilkan buah ara, itu tidak mungkin. Mata air asin tidak mengeluarkan air tawar, itu juga tidak mungkin, saudara-saudara. Hal yang sama kalau saudara menanam durian, saudara akan membuat buah durian. Kalau pohon jeruk, saudara akan dapat pohon jeruk. Poin yang mau ditekankan Yakobus di sini adalah sumbernya, dan sumbernya itu adalah berbicara soal hati kita yang harus dijaga. Hati yang sudah dijaga, yang hati kita yang rusak, yang bejat, yang tidak bagus. Tapi oleh karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita, Dia memperbarui kita, Dia menjamah hati kita. Dan ketika kita dikasih hati yang baru, Tuhan ingin kita supaya by God grace, dengan anugerahnya dan dengan kekuatan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk menjaga hati kita. Tidak ada yang bisa untuk memperbarui hati, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa. Hati diperbarui karena hati kita itu rusak, selfish, egois, dan penuh hakikatnya kebencian dan kemarahan. Tetapi dalam Yesus Kristus, Yesus yang sudah mati di kayu salib, memperbarui kita. Seperti ayat 18 dikatakan, ketika kita mendengar firman, firman itu menjamah kita sehingga kita percaya menjadi buah sulungnya, percaya menjadi anak-anaknya yang diberikan bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, pentingnya kita menjaga hati kita terus menerus. Itulah sebabnya ayat 21 dikatakan, firman Tuhan itu kita terima. Lalu kemudian firman Tuhan itu akan menyegarkan hati kita. Terimalah lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Artinya ada pembaruan, ada sesuatu yang terjadi, ada pemulihan jiwa kita, ada reformasi dalam jiwa kita. Tuhan sanggup menjamah. Tidak bisa kita menjamah dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan sanggup menjamah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Yesus berkata demikian, saudara-saudara. Lukas 6 ayat 45. Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dari orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus berkata, perhatikan kalimat yang terakhir, kata yang terakhir. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati yang tidak bagus mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Jagalah hati kita. Kalau hati kita itu penuh dengan ketakutan, hati kita penuh dengan kebencian, hati kita itu penuh dengan
sakit hati. Hati kita itu penuh terluka. Hati kita penuh dengan tersakiti. Hati kita ini penuh dengan iri hati. Hati kita ini penuh dengan sesuatu yang emosi-emosi yang childish, yang tidak bagus. Itu akan menghancurkan karena itu akan keluar dari mulut kita. Akan keluar dari perkataan kita yang akan menghancurkan. Saudara-saudara, perkataan kita akan menunjukkan siapa diri kita. Perkataan kita akan menunjukkan kedewasaan kita. Perkataan kita akan menunjukkan hati kita yang sesungguhnya. Kata Tuhan kita Yesus Kristus. Hati yang terluka, hati yang kesal, hati yang penuh dengan ketakutan. Hati yang penuh dengan rasa tidak aman. Dan akan menghancurkan kehidupan seseorang. Tuhan berkata, jaga hati kita. Yang sangat menarik adalah Alkitab menghubungkan dengan hati masalah yang paling utama. Dan Tuhan sanggup menjamah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, biar saya kasih kesaksian hidup saya ketika bicara topik ini. Topik ini sangat relevan dan sangat berkesan dalam kehidupan saudara-saudara saya. Sepertinya saya juga berkhotbah untuk diri saya, mengingatkan diri saya. Seperti saya katakan bahwa orang yang marah itu bisa kelihatan atau bisa tidak. Bisa friendly, ramah, baik. Tapi kecenderungannya bisa marah, saudara-saudara. Dan itu terjadi dalam diri saya. Teman-teman yang mengenal saya di GKJ, para pengurus Sinode GKJ, pasti tahu saya orangnya kelihatan ramah, baik, penuh senyum, penuh perhatian. Pokoknya kelihatan alim, saudara-saudara. Tapi biarlah saya kasih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya sesungguhnya. Tuhan mencelikan mata rohani saya. Bagaimana saya ada masalah soal amarah. Ketika awal pernikahan saya 7 Juli 1985 dengan istri yang saya cintai. Sama-sama lulusan sekolah teologi di Jogja. Lalu kemudian menikah. Beberapa hari kemudian kami ada masalah dari segi komunikasi, ribut, masalah. Saya kurang bisa adjust dengan pasangan saya pada waktu itu. Sedangkan di sekolah, di asrama sebagai pengajar, sebagai gembala sidang di Cirebon, saya dikenal baik. Tapi ketika bertemu dengan satu pribadi yang makin intim, Tuhan mencelikan kejelekan mata rohani saya. Dan singkat cerita, awal pernikahan kami penuh air mata. Karena istri saya agak pendiam dan perasa, sedangkan saya tidak bijaksana. Orang yang ceplos-ceplos dan kemudian orang yang cenderung untuk marah. Dan saya baru sadar itu, saudara-saudara. Dan saya sudah sarjana teologi, saya sudah pengkhotbah KKR, dan saya sudah mengajar, sudah ditabiskan pendeta. Dan istri saya berkata demikian, lu kelihatan alim, ramah, tapi sesungguhnya kamu marah, cepat marah, kasar, dan tidak mengerti saya sebagai istrimu. Dan kalimat itu mengena saya, saudara-saudara. Kalimat itu mengena saya, dan saya perhatikan kita seringkali tidak perhatikan baik-baik emosi dan hati kita. Kecenderungan-kecenderungan kita, kejelekan-kejelekan kita,
kita tidak perhatikan baik-baik. Tapi ketika istri saya berkata demikian, saya begitu tersentak. Saya membalas, saya defend, saya mempertahankan diri. Saya berkata, bukan, kamu yang memang tidak menjawab dengan bagus. Dan ternyata saya belum berhubungan secara intim dengan seseorang dan membukakan kejelekan. Selama ini saya hidup dalam ternyata belum suasana yang intim dan kita tidak mempunyai hubungan yang begitu akrab. Karena semakin kita mengenal seseorang dalam konteks apalagi suami istri, semakin kita terbuka dan semakin terbuka kita tahu kejelekannya. Dan saat itu saya penuh dengan kesusahan, kesulitan, dan saya harus khotbah berapa kali saya rasa malu dan tidak enak. Dan someday suatu saat ketika saya mau khotbah, saya tidak mampu. Dan saya menangis sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya munafik, saya tidak benar. Ada masalah yang harus dibereskan. Dan saya masih teringat ketika saya datang dan ingat datang kepada Tuhan kami, Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkata, Tuhan, saya ada sikap yang tidak bagus. Saya ada habit. Saya tidak mampu untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Tuhan, saya mau datang pada Engkau. Saya mau buang ini semua. Saya datang di hadapan Tuhan dengan linangan air mata dan datang dengan kesedihan dan penuh dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan, jamah hati saya, perbarui hati saya, biar the love dari Yesus Kristus, kasih Yesus Kristus itu menguasai, memperbarui, menjamah hati saya. Dan Tuhan bekerja, saudara-saudara. Dan ketika hati yang hancur datang kepada Tuhan, Tuhan memperbaruinya. Dan ada pembaruan dalam hidup. Hati saya diperbarui karena dimulai dengan hati yang diperbarui. Ketika hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan perhatian, kasih Yesus Kristus menguasai hati kita dan itu memperbarui kita. Tuhan memampukan kita bahwa bersama dengan Dia sanggup untuk melakukan. Mulai dengan cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Yes, ini satu proses, tapi proses yang membuat jalan keluar buat Tuhan sanggup menjamah hidup saudara. Kalau pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara dalam rumah tangga saudara, sebagai istri, sebagai suami, sebagai pemuda-pemudi, atau sebagai pelayan Tuhan, atau siapapun juga di antara kita, dalam suasana gereja kita, apapun keadaan kita pada saat ini, Tuhan tahu keadaanmu. Dan kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak layak, saya punya sifat kemarahan, saya ada orge yang dipendam, yang didiamkan, tetapi sakit hati dan mudah terluka, mudah sakit hati dan dibiarkan terus menerus dan sering kali meledak. Atau saya orangnya seperti Tumos, yaitu sering mudah meledak, tidak ada penguasaan diri. Hari ini, pada saat ini, biar engkau datang sama Tuhan, membiarkan Tuhan menjamah hidupmu, memperbarui dan memberikan kuasa yang baru, memberikan pemulihan, transformasi hidupmu, sehingga kita bisa bebas dan menang, menguasai diri dari amarah ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau tahu emosi kami. Engkau tahu kalau kami tipe orang yang orge, tipe orang yang kemarahannya tertekan.
yang dibiarkan, tapi hati kami sakit, penuh dengan kedengkian, kemarahan, kebencian, dan pengen dendam. Atau yang sering sekali meledak-meledak. Hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Perbaruilah sehingga terjadi pembaharuan dalam hidup setiap kami. Firman-Mu biar berbicara secara pribadi. Kalau Tuhan sudah menjamah hamba-Mu, saya percaya Tuhan juga akan menjamah setiap orang yang bergumul dengan amarah pada saat ini. Diperbarui. Kuasa Yesus Kristus sanggup untuk bekerja. Sanggup untuk campur tangan. Sehingga Tuhan memampukan. Dikasih hati yang baru. Sehingga dimampukan untuk sikap. Cepat untuk mendengar. Dan lambat berkata-kata. Lambat untuk marah. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya untuk Engkau saja. Berkati gereja-Mu Sinode GKJ ini Tuhan, para pengurusnya, para pelayan-pelayan Tuhan, semuanya Engkau berkati. Sehingga dalam suasana COVID-19 ini, gereja-Mu bukan saja makin menjadi mundur, tapi menjadi makin maju, bertumbuh, banyak orang yang diperbarui, banyak orang yang dimenangkan oleh karena Yesus Kristus yang sanggup menjamah setiap kami, memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya lebih lagi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Dan persembahan dapat saudara-saudari berikan dengan cara transfer ke rekening gereja lokal masing-masing. Ataupun scan barcode yang tertera di layar. Baik, sebelum memberikan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Guru Injil Alfa Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua kebaikan juga berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami hari ini tidak kekurangan satu apapun, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk membalas kasih Tuhan dengan memberikan yang terbaik yang ada diri kami melalui persembahan di hari ini, kami berdoa supaya persembahan ini juga boleh berguna, dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk semua program dan kegiatan gereja, sehingga gereja boleh dipakai lagi untuk menyebarkan Injil Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat maupun bagi orang lain yang berada di sekitar gereja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan
Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita mau menyaksikan Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kelas Christian Worldview. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Wawasan Alkitab Konsumasi, yang akan disampaikan oleh pembicara Guru Injil Freddy Budi. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Kelas Saya Murid Kristus. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Jaminan Keselamatan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Bobby Mesak. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Demikianlah Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita mau menyaksikan pokok doa misi Sinode Gereja Kristen Jakarta. Mari bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kita yang mengalami peningkatan kasus COVID-19. Kiranya setiap masyarakat dapat bersatu padu untuk mengatasi masalah ini. Turut melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Kiranya semua pihak, baik pemerintah, aparat negara, rumah sakit, pemimpin agama, media, perusahaan-perusahaan, pelaku bisnis, dan lain sebagainya, agar dapat bergandengan tangan untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama mengatasi masalah ini. Berdoa untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, mereka yang sedang berjuang dalam proses kesembuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang di garis depan, para dokter, perawat, petugas ambulan, petugas jenazah, agar Tuhan yang menghibur, menjamah dan memberikan mereka kekuatan. Berdoa untuk para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Kiranya mereka diberikan kata-kata penuh pengharapan dan diperlengkapi untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, agar gerejanya dapat ikut ambil bagian di dalam situasi di mana dunia membutuhkan kasih, iman, dan pengharapan. Menolong mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, menyatakan kasih Kristus melalui tindakan nyata, menghibur mereka yang lemah imannya, dan mendoakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Mari kita doakan bersama-sama. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami datang berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan, di mana akhir-akhir ini meningkatnya kasus COVID di Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, kami terus berdoa biarlah kiranya seluruh masyarakat, seluruh pihak Tuhan boleh saling bergandengan tangan, kerjasama dengan baik untuk mengatasi masalah ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat Tuhan.
mereka membatasi interaksi, menjauhi kerumunan. Kami berdoa Tuhan, Masyarakat boleh biarlah kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami untuk boleh melakukan hal ini ya Bapa. Kami berdoa juga buat setiap orang-orang yang kehilangan keluarga mereka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID ini ya Bapak. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan penghiburan buat setiap mereka ya Bapak. Dan juga untuk setiap mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID ya Bapak, Tuhan kiranya boleh terus menolong mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat setiap mereka yang kehilangan pekerjaan karena COVID ini ya Bapak. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan mereka semangat. Mereka boleh mencari pekerjaan yang baru dan Tuhan boleh memberikan mereka jalan keluar ya Bapak. Tuhan, kami berdoa buat setiap mereka yang ada di garis depan Tuhan, untuk para medis ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka kesehatan yang baik, memberikan mereka kekuatan Tuhan, dan Tuhan boleh menolong menghibur mereka meskipun mereka harus jauh dari keluarganya mereka ya Bapa. Tuhan yang boleh selalu memberikan mereka kesehatan yang baik. Kami berdoa juga untuk para misionaris, para anak-anak Tuhan, dimanapun berada ya Bapak. Kami rindu Tuhan mereka boleh jadi berkat, boleh menolong orang-orang di sekitar mereka yang membutuhkan pertolongan ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Ang Sumio. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu dan studimu. Diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan serta pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kebaktian selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.